Selamat datang di channel saya. Mari kita sama-sama mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama, by Guru Wu yang merokok. Bab 7. Mobil Bentley hitam itu akhirnya tiba di Riverdale Virtuous Court. Itu adalah restoran terkenal di kota di mana hanya orang kaya dan bergengsi yang bisa memesan reservasi untuk makan. Virtuous Court juga mensyaratkan reservasi keanggotaan kepada pengunjungnya di mana persyaratan minimumnya adalah menghabiskan setidaknya 1 juta untuk mempertahankan keanggotaan tersebut. Pada saat itu, seorang pengusaha terkenal berdiri di dekat pintu masuk Virtuous Court. Dia adalah presiden dari Civil Trading Group, Russell Field. Perusahaan ini bergerak dalam bisnis impor dan ekspor, terutama berhubungan dengan karya seni. Sebagai presiden perusahaan, Russell sendiri adalah orang kaya yang memiliki aset bernilai 3 miliar dolar. Selain itu, Russell juga seorang kolektor yang terkenal secara nasional. Sosoknya sudah sangat dikenal di komunitas kolektor seni lokal. Russell telah membawa lebih dari 10 personel dari manajemen tertingginya untuk menunggu dengan hormat di pintu masuk Virtuous Court bersamanya. Adegan ini cukup mengejutkan para pengunjung yang makan di restoran. Bahkan penyambutan itu terlihat meriah. Bukankah itu Presiden Civil Trading Group, Russell Field? Siapa yang dia tunggu dengan tampilan mewah seperti itu? Sungguh pemandangan yang langka. Seorang miliarder seperti Russell menunggu dengan rendah hati di depan pintu masuk Virtuous Court. Apakah ada tokoh penting yang akan datang? Siapapun itu, mereka pasti bukan dari Riverdale. Saat Philip mengerutkan keningnya saat melihat ada kerumunan elit berpakaian bagus menunggu di pintu masuk Virtuous Court. Bukankah aku sudah mengatakan untuk tidak terlalu menonjolkan diri? Ada apa dengan tampilan dan penyambutan mewah itu? George tersenyum malu-malu. Tuan muda, Presiden Field pasti ingin memberimu sebuah kejutan. Apa maksudmu dengan kejutan? Aku tidak suka, kata Philip berkata dingin. Pergilah ke tempat parkir dan beritahu temanmu untuk menemui kita secara pribadi. Dimengerti, Tuan muda. George mengangguk. Mobil itu melaju ke tempat parkir. Russell telah berdiri tegak di depan Virtuous Court saat dia dengan menunggu tamu kehormatan hari ini. Dia menyiapkan semua ini dengan sengaja dan meminta orang serta teman terdekatnya untuk bergabung pada kesempatan ini. Sabar berdiri di sampingnya adalah putranya, Tyler Field. Pria muda itu memasukkan tangannya ke dalam saku saat dia berbicara, terdengar tidak senang. Ayah, siapa yang kita tunggu? Bukankah mereka terlalu sombong? Sudah 20 menit kita menunggu berdiri di sini. Russell melotot ke samping pada Tyler dan berkata dengan suara berbisik. Jaga perkataan dan sikapmu. Jika mereka muncul dan kamu membuat kesalahan, lihat saja bagaimana aku akan mengajarimu nanti. Tyler mendengus tidak puas, semakin merasa kesal. Sebelumnya, dia sudah membuat rencana dengan teman-temannya untuk pergi ke klub untuk pesta, tetapi ayahnya yang sudah tua memaksanya untuk menemaninya bertemu dengan seorang investor besar. Namun, tidak ada gambaran siapa orang itu bahkan setelah mempersiapkan penampilan dan penyambutan yang megah ini. Saat itu, Russell tiba-tiba menerima panggilan telepon dan kemudian berbalik dengan serius. Baiklah, semuanya, ayo masuk. Mereka sudah tiba di sini. Sudah di sini. Banyak dari mereka yang bingung tapi kebanyakan kesal karena menunggu. Tyler lebih marah. Dia menggerutu pelan, apa-apaan ini? Siapa orang ini? Aku telah menunggu sepanjang hari hingga sekarang, tetapi aku bahkan tidak bisa melihat siapa orang itu sekilas. Namun, Tyler tidak berani berkata apa-apa di depan ayahnya, sehingga dia hanya bisa mengeluh dan mengikuti Russell masuk ke dalam restoran. Begitu Russell menerima panggilan telepon, dia membawa serta putranya dan bergegas ke ruangan privat di sudut restoran. Saat pintu dibuka, Tyler melihat ada pandangannya tertuju pada Philip. 2 orang berdiri di dalam, tetapi sial, apakah orang itu? Apakah ini si investor besar? Ayah tidak mungkin sebuta ini, bukan? Bagian mana dari pria ini yang terlihat seperti seorang investor? Orang itu lebih mirip terlihat seperti pekerja migran di jalanan. Tyler tidak bisa menahan tawa ketika ketidakpuasannya muncul. Berkat pria inilah dia tidak bisa keluar dan bersenang-senang. Sebaliknya, Russell mengulurkan tangan dan menampakkan wajah penuh senyum ketika dia pergi ke arah George, yang berdiri dengan bantuan tongkat. Presiden Thomas, Anda akhirnya tiba di sini. George tersenyum dan mengangguk, hanya mengulurkan satu tangan untuk dijabat oleh pria lainnya. Tatapan Russell kemudian beralih ke pemuda yang berdiri di samping George. Ini adalah tuan mudaku, Tuan Muda Clark. Dia juga investor, seorang investor.
George memperkenalkan Philip sambil tersenyum. Tuh, Tuan Muda. George Thomas, Tuan Muda dari Presiden George. Russell adalah seorang presiden perusahaan, dan kekayaannya hampir mencapai 3 miliar dolar. Selain itu, dia juga seorang tokoh terkemuka di Riverdale City. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan George, yang memiliki kekayaan lebih dari 10 miliar, Russell setidaknya hampir dikenal di seluruh dunia. Bisa dikatakan bahwa George Thomas berasal dari bekerja untuk keluarga kaya yang misterius. Dan keluarga itu mengendalikan lebih dari setengah aset dunia. Itu pasti berarti tuan muda dari keluarga ini memiliki status dan posisi yang menakutkan. Sehingga membuat Russell harus sangat bertindak dengan hati-hati. Memikirkan hal ini, Russell mengulurkan tangannya dengan sangat gemetar. Hamba yang rendah hati ini, Russell Field, terlalu bodoh untuk mengenali Tuan Muda Clark. Saya berharap Tuan Muda Clark bisa memaafkan saya. Philip mengangguk pelan dan menjabat tangannya sebelum berkata, Presiden Field, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diurus, jadi mari kita lakukan ini secepatnya. Saya mendengar dari George tua yang baik, yang bahwa perusahaan Anda membutuhkan pembiayaan. Beri aku gambaran tentang itu. Russell menatap George, tetapi dia menyadari bahwa pria tua itu mengedipkan matanya sebagai isyarat untuk menanggapi tuan mudanya. Russell kemudian berkata, Tuan Muda Clark, perusahaan kami sedang mempersiapkan untuk membuka pasar karya seni ke negara-negara internasional. Saluran penjualan di Amerika dan Italia berjalan sangat baik, jadi sebagai perkiraan, kami akan membutuhkan pembiayaan senilai 1 miliar dolar untuk melakukan ekspansi di dua negara itu. Tolong jangan khawatir, kami akan memberi Anda 25% saham dan bonus keuntungan di akhir tahun. 1 miliar bukanlah jumlah yang sangat kecil. Bahkan jika Russell memiliki kekayaan 3 miliar, dia pun bahkan tidak berani mempertaruhkan 1 miliar miliknya. 1 miliar. Philip bergumam, sedikit mengernyit saat dia berpikir keras. Ini membuat Russell merasa cemas dalam hatinya. Meminta 1 miliar pada awalnya mungkin terlalu berlebihan. Selain Apex Group, mungkin tidak ada perusahaan lain di Riverdale City yang mampu membantu mendanai rencana bisnisnya. Namun, kata-kata Philip selanjutnya mengejutkan Russell untuk waktu yang lama. Bahkan Tyler yang telah meremehkan Philip sejak dia memasuki ruangan pun terkejut. Saya akan menginvestasikan 2 miliar, tetapi aku ingin 40% saham. Philip tersenyum seolah dia menganggap nilai itu hanyalah sebuah angka. 2 miliar, apakah ini mimpi? Russell merasa seperti sedang diberkahi oleh Dewi Fortuna. Betapa mengejutkannya ini. Bahkan aset perusahaannya hanya berjumlah sedikit di atas 3 miliar, tetapi mereka dengan mudah menawarkan untuk menginvestasikan 2 miliar dolar. Mengerikan. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan finansial dari elit yang misterius? 40% saham masih merupakan kondisi yang dapat diterima untuk Russell. Tuan Muda Clark, apakah Anda yakin ingin menginvestasikan 2 miliar? Russell hampir tidak bisa berbicara karena merasa sangat gembira mendengar penawaran itu, tetapi dia berusaha untuk tetap terlihat tenang, dan segera bertanya untuk memastikan. Terlalu sedikit. Aku bisa menambahkan sedikit lagi, kata santai. Sedikit lagi. Russell hampir tidak bisa berdiri tegak sekarang. Dia dengan cepat menjawab, tidak, 2 miliar sudah cukup. Seharusnya itu cukup. Dengan 2 miliar ini, Russell memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menaklukkan pasar Amerika dan Italia. Pada saat berkembang nanti, nilai aset perusahaannya sendiri akan mampu mencapai lebih dari 10 miliar. Russell kemudian meminta sekretarisnya untuk segera masuk dengan membawa sebuah kotak panjang yang terlihat sangat indah di tangannya. Russell mengeluarkan sebuah gulungan dari dalam kotak itu, kemudian membukanya, dan tersenyum. Tuan Muda Clark, ini adalah lukisan otentik karya Tang Bohu, pelukis dari Tiongkok yang sangat terkenal. Saya menyimpannya selama bertahun-tahun sekarang, dan hari ini saya ingin mempersembahkannya kepada Anda sebagai tanda terima kasih dariku. Sebagai kolektor seni terkenal di negara ini, lukisan yang dihadiahkan Russell memang asli. Di pasaran, lukisan Tang Bohu yang asli bisa mencapai lebih dari 10 juta dolar nilainya. Namun, bagi Russell, dibandingkan dengan nilai investasi yang ditawarkan oleh Philip, lukisan ini tidak berarti apa-apa. Philip hanya melihatnya dan mengangguk. Terima kasih banyak, Presiden Field. Dia kemudian memegang lukisan yang digulung itu di bawah lengannya dan meninggalkan ruang pribadi bersama George. Saat mereka keluar dari ruangan,
Philip melihat seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas lengkap datang dengan senyuman di wajahnya. "Tuan Muda Clark, mohon tunggu. Saya adalah pemilik Virtuous Court, Javier Morris." Baik Philip dan George berhenti di tengah jalan, menatap pria parubaya itu dengan bingung. Ketika Javier melihat George berdiri di belakang Philip, dia merasa sangat terkejut. Memang benar, Presiden Field benar. Pria muda yang merupakan orang terkaya di kota, dan kini dia berdiri di sampingnya, itu sungguh momen yang luar biasa bagi Javier. "Tuan Muda Clark, Presiden Thomas, saya tidak tahu bahwa Anda berdua akan datang, jadi saya gagal menyambutmu datang. Ini adalah kartu keanggotaan VIP Platinum dari Virtuous Court. Jika Tuan Muda Clark tidak keberatan, tolong ambil ini," kata Javier sambil menyerahkan kartu itu. Javier sudah mempersiapkan diri untuk berkenalan dengan Philip malam ini. Philip memandang Javier sebentar sebelum mengambil kartu anggota dan berkata dengan nada santai, "Terima kasih." Setelah itu, dia melangkahkan kakinya untuk mulai berjalan meninggalkan semua orang di restoran itu untuk diurus oleh George. Philip dengan George menunggu sebentar sebelum berkata kepada Javier, "Tuan Morris, Tuan mudaku tidak suka terlalu mencolok. Jika ada yang bertanya, petik 2, dimengerti, dimengerti. Presiden Thomas, jangan khawatir. Tidak ada orang lain selain saya yang akan mengetahui identitas Tuan Muda Clarke." Javier segera menjamin. Kembali ke Philip. Begitu dia meninggalkan Virtuous Court, Philip tidak memilih untuk naik ke dalam mobil Bentley hitamnya, tetapi akan menyewa sepeda. Namun, saat Philip melangkah keluar dari pintu, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Win Johnston. Sial, bagaimana Philip akan menjelaskan kejadian hari ini, ketika dia bertemu dengan Win di sini? "Philip, apa yang kamu lakukan di sini?" Win memimpin sekelompok pria dan wanita berpakaian mewah saat mereka muncul di Virtuous Court. Saat Win menatap Philip dengan curiga, dia dengan cepat menjelaskan dengan panik, "Aku di sini untuk mengirimkan makanan." Pengiriman makanan ke restoran. Win sedikit mengerutkan dahinya. Ekspresinya dingin, dia mulai kesal saat melihat penampilannya yang sedikit lusuh. Yang membuatnya semakin cemas adalah membiarkan rekan-rekannya melihat Philip. Namun, terdengar pria bersuara berat tiba-tiba berkata, "Deputi Manajer Johnston, apakah kurir ini adalah suamimu?" Dia terlihat biasa saja, seperti yang terlihat dari seorang suami yang hanya bisa menumpang hidup pada istrinya. Terima kasih telah mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama, by Guru Wu yang Merokok.